Pentingnya perencanaan dalam SEO, karena terbukti ya ketika kita merencanakan dengan matang di awal, kebanyakan website-website yang kami optimasi berhasil masuk halaman 1 Google. Apa saja step-stepnya itu yang akan saya bahas di video kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Pada konten ini saya akan membahas tentang pentingnya perencanaan dalam SEO. Karena terbukti ya ketika kita merencanakan dengan matang di awal, kebanyakan website-website yang kami optimasi berhasil masuk halaman 1 Google. Apa saja step-stepnya itu yang akan saya bahas di video kali ini. Sebelumnya, bagi Anda yang baru menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda diskusikan. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu pentingnya perencanaan dalam SEO. Setidaknya ada 3 step awal yang biasanya saya dan tim lakukan sebelum kami mengoptimasi sebuah website. Step yang pertama adalah tentukan tujuan atau goal dari optimasi. Ini biasanya yang sering dilupakan kebanyakan praktisi. Ya, jadi di awal itu Anda harus tentukan dulu nih apa goalnya, apa tujuannya website Anda ingin dioptimasi. Mas, tujuannya ingin masuk halaman 1 Google. Bukan itu maksud saya. Ya, memang optimasi SEO tujuannya adalah ingin masuk halaman 1 Google. Tapi lebih dari itu. Ketika websitenya masuk halaman 1 Google, terus mau apa gitu kan ya? Jadi kalau kita ambil dari pengalaman saya selama 9 tahun, baik dari klien yang masuk ke kami maupun dari peserta pelatihan ya, peserta kursus SEO, biasanya terbagi 2 goal atau 2 tujuan yang mereka inginkan ketika mereka ingin mengoptimasi website. Ya, goal yang pertama adalah tujuannya untuk jualan nih, untuk meningkatkan jualan mereka, untuk meningkatkan omset mereka. Ya, tujuan yang kedua adalah meningkatkan traffic. Ini biasanya untuk pemain AdSense. Jadi ada 2 nih goal terbesar. Mungkin ada tujuan-tujuan lainnya ya, tapi saya bagi 2 kategori aja nih, yaitu jualan dan traffic. Mas, kalau misalkan mau jualan kan juga harus ada traffic. Iya benar, mau jualan harus ada traffic. Tapi lebih dari itu, ketika kita tahu tujuan optimasi kita adalah untuk jualan, untuk meningkatkan penjualan, tentu strategi-strateginya nanti akan berbeda dengan yang hanya mau datangkan traffic saja. Step yang kedua adalah tentukan keyword berdasarkan goalnya tadi, berdasarkan tujuannya tadi. Jadi sebelum Anda meriset keyword, Anda tentukan dulu goalnya nih, mau apa? Mau jualan atau tadi mau trafficnya saja. Baru Anda menentukan keyword, karena ini sangat menentukan. Ketika goal Anda ingin meningkatkan penjualan melalui SEO, maka dalam pemilihan keyword Anda harus memilih keyword-keyword dengan tingkat konversi tinggi. Contohnya keyword-keyword yang ada kata jualnya, ada kata toko, ada kata beli, ada kata distributor, misalkan Anda ingin mencari distributor, ada kata reseller, misalkan Anda ingin mencari reseller. Seperti itu ya. Kalau misalkan goalnya hanya mencari traffic, tentu dalam pemilihan keyword ini Anda bisa lebih mencari keyword-keyword umum, keyword-keyword sharing yang tentu volume pencariannya jauh lebih besar. Karena kenapa? Karena ketika Anda ingin jualan dan Anda hanya menargetkan kata kunci dengan volume pencarian yang tinggi tapi tidak ada nilai konversinya, maka traffic Anda bisa jadi tinggi tapi tidak ada penjualan atau sedikit penjualan. Ini pernah terjadi ya. Jadi ada cerita salah satu peserta kursus SEO sebelum pelatihan, biasanya kami kan discuss dulu nih. Mas, website saya sudah masuk halaman 1 Google, sudah ada beberapa keyword, trafficnya juga sudah lumayan, ada kalau tidak salah ratusan per hari. Ya sudah cukup bagus ya, ratusan per hari itu sudah cukup bagus untuk jualan. Tapi dia katakan, tapi mas, kok penjualannya minim sekali, penjualannya sedikit sekali. Ketika saya tanyakan keywordnya apa, ternyata keyword yang ditargetkan terlalu umum. Cenderung keyword-keyword sharing, bukan orang yang ingin beli, tapi orang yang ingin mencari informasi. Sehingga jadi salah tujuan ya. Ketika tujuannya adalah jualan, ya datang trafficnya adalah traffic yang mencari informasi, bukan traffic yang mau beli.
akhirnya penjualannya sedikit. Beda ketika dia di awal menargetkan kata kunci jualan. Walaupun kata kunci jualan ya, kata kunci konversi cenderung biasanya volume pencariannya lebih sedikit daripada kata kunci umum ya, kata kunci sharing. Tapi konversinya jauh lebih besar. Contoh sederhananya, saya kasih satu contoh lagi. Ketika saya ingin ya mencari murid ya, mencari orang yang ingin belajar SEO dengan cara berbayar. Sekali lagi, ketika saya ingin goal saya adalah ingin mencari orang yang belajar SEO tapi mau bayar. Maka ada beberapa pilihan kata kunci yang bisa saya ambil. Di sana misalkan sebut saja ada kata kunci belajar SEO. Waktu saya riset pertama kali sekitar 3.600-an pencarian. Volume pencariannya ada 3.600-an untuk kata kunci belajar SEO. Kemudian ada kata kunci kursus SEO. Itu volumenya lebih kecil, sekitar 1.300 sampai 1.600 pencarian per bulan. Tadi juga belajar SEO per bulan ya. Kemudian ada kata kunci apa lagi? Ada kata kunci pelatihan SEO. Ini hanya 170-an atau 260-an. Kemudian ada lebih kecil lagi, ada sekolah SEO, ada privat SEO, itu juga jauh lebih kecil. Kalau saya melupakan step awal yaitu tujuan optimasi atau tujuan SEO atau goalnya, maka saya akan mengambil kata kunci belajar SEO. Kenapa? Karena ini volumenya lebih tinggi, 3.600. Daripada kursus SEO yang hanya 1.600 atau 1.300-an. Artinya 3 kali lipatan ya. Kata kunci belajar SEO ini 3 kali lebih banyak daripada kursus SEO untuk volumenya. Tapi kenapa saya memilih kursus SEO? Karena tadi goalnya adalah mencari orang yang ingin belajar SEO secara berbayar. Kalau misalkan secara logika, orang yang mengetikkan kata kunci belajar SEO, ya memang mereka mau belajar, tapi biasanya mencari materi-materi free, materi-materi yang di-share gratis. Tapi ketika orang mengetikkan kata kunci kursus SEO, mereka mau belajar dan berbayar. Karena kursus cenderung berbayar ya. Kalau tadi hanya belajar saja tidak berbayar. Apakah dengan belajar tadi nggak ada yang mau kursus mas? Ada, tapi sedikit. Dari 3.600 pasti hanya sedikit. Tapi kalau kursus tadi ya, kursus SEO dari 1.300, sebagian besar pasti sudah siap dengan kelas berbayar. Hanya saja nanti tinggal apakah budgetnya masuk atau tidak. Nah itu seperti itu ya. Jadi menentukan goal pertama ini sangat penting untuk pemilihan keyword di step kedua. Step ketiga yang kita lakukan adalah tentukan strategi SEO yang tepat, yang sesuai untuk goal kita dan juga keyword yang kita targetkan. Karena akan berbeda-beda nih. Contoh sederhananya, kita sudah dapat misalkan goalnya adalah ingin jualan, ingin meningkatkan penjualan melalui SEO. Kemudian kita juga sudah dapat keyword utamanya. Oke, dari keyword utamanya ini ya biasanya saya akan cek duluan tuh di halaman pencarian Google. Keywordnya apa? Misalkan keywordnya A, ya saya akan cek dulu. Keyword A ini website-website seperti apa yang tampil di halaman pencarian Google. Kebanyakan kalau misalkan produk bentuknya adalah toko online ya. Jadi kalau Anda lihat di keyword Anda marketplace yang menguasai halaman 1 Google, maka dalam penentuan websitenya pun Anda buatlah website toko online. Tapi jika Anda lihat di halaman 1 Google untuk kata kunci utama Anda adalah website-website biasa, bentuknya hanya landing page bukan toko online, maka juga Anda buat yang seperti itu. Buat konten yang bentuknya sama persis atau hampir serupa dengan website yang ada di halaman 1 Google untuk kata kunci utama Anda. Karena kenapa? Karena itu sudah terbukti. Dengan bentuk website yang seperti itu, dengan tampilan website yang seperti itu, website-website mereka bisa menguasai halaman 1 Google untuk kata kunci yang kita targetkan. Maka kita nggak boleh salah. Nah itu pentingnya ya, tadi kita tentukan goal, tentukan keyword utamanya. Jadi di pemilihan websitenya saja sudah tidak boleh salah. Itu baru dari segi websitenya saja. Oke, kita sudah ketemu nih. Websitenya bentuknya adalah misalkan hanya konten hard selling. Oke, berikutnya adalah strategi dalam pembuatan kontennya. Tentu ya ketika goalnya tadi adalah jualan, kemudian keyword utamanya adalah keyword jualan, dan kita lihat kontennya misalkan konten hard selling ya, bukan toko online, maka kita wajib membuat konten yang seperti itu, konten yang hard selling, bukan toko online, bukan konten sharing. Nah, pemilihan konten ini juga sangat penting dalam strategi SEO. Ketika optimasinya sudah sangat maksimal, tapi kita membuat konten yang tidak tepat atau kurang tepat. Contoh misalkan keyword utama Anda di halaman 1 Google-nya adalah konten-konten jualan semua, konten-konten hard selling semua. Kemudian Anda buat artikel sharing.
maka akan sulit website Anda masuk ke halaman 1 Google. Sebaliknya juga seperti itu. Ketika website yang tampil di halaman 1 Google, konten-kontennya adalah sharing ya untuk kata kunci utama Anda. Anda buatnya konten penawaran, Anda buatnya konten jualan, itu juga akan sulit masuk halaman 1 Google. Yang berikutnya adalah menentukan strategi SEO yang tepat. Yang kita lihat lagi tadi di halaman 1 Google itu websitenya seperti apa ya. Dari mulai websitenya, kontennya, kemudian kita tentukan strategi SEO yang tepat. Karena tentu strategi toko online akan sedikit berbeda dengan strategi SEO untuk mengoptimasi misalkan website-website berita atau website-website sharing. Tentu akan berbeda. Maka di sini kita tentukan dulu, oh kita mau gunakan strategi SEO untuk mengoptimasi toko online. Oh ternyata kita mau menggunakan strategi SEO untuk website berita atau website sharing. Oke, seperti itu ya konten kali ini, semoga bermanfaat. Jadi 3 step ya pentingnya perencanaan dalam SEO sehingga optimasi yang Anda lakukan nantinya jauh lebih mudah dan jauh lebih terarah. Itu saja dari saya. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.